Oke, halo semuanya, gimana masih percaya alien? Kembali lagi bersama gua Zul, dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film alien yang berjudul Dark Skies yang telah dirilis pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang teror alien yang ingin menculik atau memata-matai sebuah keluarga yang sudah menjadi incarannya dari sejak lama. Lalu pertanyaannya, apakah alien tersebut berhasil menculik keluarga itu atau keluarganya lah yang berhasil membubarkan semua alien yang masuk ke dalam rumahnya? Dan jujur, selama gua nonton ini film, gua dibikin penasaran setengah mampus sama apa yang terjadi terhadap keluarga ini. Sampai-sampai waktu di awal rumahnya tiba-tiba didatangi oleh ratusan burung-burung yang menabrakkan tubuhnya ke rumah itu. Jangankan itu, Deng, ini aja kata-kata di awal film ini aja udah bikin gua merinding, cuy, sumpah. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, mari gua mulai aja ceritanya, cuy. Film ini akan berfokus kepada keluarga Barrett yang dianggotai oleh ayahnya yang bernama Daniel, ibunya bernama Lacey, dan kedua anaknya yang bernama Jesse dan Sam. Malamnya, mereka mengadakan makan bersama dengan keluarga Jessup. Setelah acara itu selesai, mereka semua langsung menuju kamarnya masing-masing. Tapi di sini, Lacey tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya, dan saat dia sedang menuju ruang makan, tanpa diduga, Lacey menemukan makanannya yang berserakan di bawah lantai. Keesokan harinya, Daniel hanya memberi tanggapan sekilas tentang kejadian yang dialami oleh Lacey. Itu mungkin hanya disebabkan oleh binatang liar saja. Itu dikarenakan Daniel harus menghadiri interview lamaran pekerjaannya. Tapi sayangnya, Daniel ternyata ditolak oleh perusahaan itu. Tapi lagi-lagi, Lacey kembali terbangun dari tidurnya, dan di sana saat ia kembali ke ruang makan, ia menemukan benda-bendanya yang disusun sedemikian rupa menjadi sebuah pola yang berputar-putar, entah oleh siapa. Lalu tak lama Lacey dikagetkan oleh anaknya yaitu Sam. Di sana Sam mengatakan kepada ibunya bahwa dia telah mengalami mimpi yang buruk. Lalu saat si ibu bertanya tentang apa mimpinya itu, Sam mengatakan bahwa kejadian ini ada di mimpinya dan hal aneh ini disebabkan oleh Sandman. Paginya, keluarga Barrett memanggil pihak kepolisian untuk memeriksa keadaan rumahnya, tapi di sana sang polisi malah mengatakan bahwa kejadian aneh itu mungkin disebabkan oleh anggota keluarga Barrett yang mengalami tidur sambil berjalan. Scene pun berpindah kepada Lacey yang ternyata ia merupakan seorang agen properti. Di sana, Lacey sedang memandu pembeli untuk melihat-lihat rumah yang ingin Lacey jual. Tapi tak lama, anak dari keluarga itu tiba-tiba saja mengalami sesak nafas. Dan di sana, untuk menenangkan suasana, Lacey bercerita bahwa anaknya yang bernama Jesse dulu juga sering mengalami sakit-sakitan. Tapi untungnya, seiring berjalannya waktu, penyakit itu mulai berkurang. Dan sekarang, penyakit itu malah jarang kambuh lagi. Malamnya, Daniel menyalakan kembali alarm rumahnya sebelum ia pergi menuju tempat tidur. Dan saat keluarga Barrett sedang tertidur pulas, alarm itu tiba-tiba saja menyala. Dan karena takut terjadi apa-apa, Daniel menelpon perusahaan alarm itu untuk menanyakan apa yang terjadi. Setelah dicek online oleh si admin, ia menjawab bahwa mungkin alarm itu mengalami kegagalan sistem dikarenakan alarm tersebut menangkap 8 sensor dari titik yang berbeda dan kedelapannya itu masuk ke dalam rumah secara bersamaan. Tapi setelah itu mereka pun kembali dikagetkan oleh foto-foto mereka yang menghilang tiba-tiba saja dari bingkainya. Besoknya, polisi itu kembali datang berkunjung ke rumah Barrett, tapi lagi-lagi sang polisi beranggapan bahwa mungkin anaknya lah yang mengambil foto-foto itu, dan juga seorang teknisi yang sudah memeriksa alarmnya menyatakan bahwa ini hanyalah kesalahan teknis saja, dan intinya tidak ada siapapun yang ingin masuk secara paksa ke rumah keluarga Barrett. Lanjut, Daniel dan Lacey pun memutuskan untuk bertanya kepada kedua anaknya, dan di sana lagi-lagi Sam mengatakan bahwa ia tidak boleh mengucapkan siapa pelakunya dikarenakan Sandman melarangnya berbicara. Daniel yang merasa kesal pun segera mengobrak-ngabrik seluruh kamarnya Sam, tapi di sana ia tidak menemukan satu foto pun, yang melainkan Lacey yang menyadari bahwa sejak suaminya melakukan penggeledahan, entah kenapa ia selalu menggaruk telinganya. Besoknya ketika Daniel sedang menemani Sam bermain, tiba-tiba saja hal aneh kembali terjadi terhadap Sam. Di sana, Sam tiba-tiba saja kencing di celana dan tak lama setelah itu, Sam tiba-tiba berteriak dengan keras.
Lalu scene berpindah kepada Leslie yang sedang membersihkan kamarnya Sam. Di sana, Leslie menemukan sebuah gambar anaknya yang disusul oleh suara pantulan kaca dari arah jendela. Dan saat Leslie sedang memeriksa arah suara, ternyata suara itu disebabkan oleh seekor burung yang menabrak jendelanya. Dan tiba-tiba, bukan hanya satu saja, melainkan ratusan burung-burung yang menabrak rumahnya. Malamnya, Leslie kembali lagi terbangun dari tidurnya, dan saat dia sedang memeriksa kamar Sam, tanpa diduga, Leslie melihat sosok aneh di sana. Dan saat Leslie mencoba menghidupkan lampu kamar Sam, sosok itu dan juga Sam tiba-tiba saja menghilang dari kamarnya. Dan setelah mencari-cari, akhirnya Daniel menemukan Sam sedang berada di luar. Dan anehnya lagi, entah bagaimana caranya Sam berada di luar tanpa membunyikan alarm rumahnya. Lalu Leslie bercerita tentang sosok yang dilihatnya kepada Daniel, tapi tentu saja Daniel tidak percaya itu semua. Daniel beranggapan bahwa mungkin Leslie hanya berhayal. Setelah itu Daniel pun memutuskan untuk memasang kamera CCTV di rumahnya. Lalu keesokan harinya, saat Daniel mencoba untuk melihat rekaman tersebut, Daniel malah menemukan kejanggalan aneh dalam rekaman CCTV itu. Di saat yang sama, saat Leslie sedang menemani kliennya, tanpa diduga, Leslie tidak bisa mengeluarkan suaranya. Dan tak lama setelah itu, ia malah menggedor-gedorkan kepalanya ke jendela. Setelah mengalami kejadian yang begitu aneh terus-menerus, Leslie pun memutuskan untuk mencari informasi di internet. Dan sampai akhirnya, ia menemukan sebuah situs milik Edward Pollard tentang keberadaan alien. Lalu di saat yang sama, Daniel tampaknya bahagia karena dirinya sudah diterima kerja di perusahaannya yang baru. Dan ketika Daniel pulang ke rumahnya, ia segera memberitahu kabar baik itu kepada istrinya. Dan ya, mereka pun memutuskan untuk merayakan keberhasilannya itu. Ya gitulah, anaknya dititipin ke orang lainnya, mereka nyemang ngebrai gitu, keenakan. Lanjut, setelah kelelahan melakukan pengebraian, Leslie kembali terbangun dari tidurnya dan di sana ia tidak menemukan Daniel di sampingnya. Lalu Leslie pun segera mencari Daniel di rumahnya dan tanpa diduga, Leslie menemukan Daniel sedang berdiri mematung di luar rumahnya. Lalu saat dihampiri, tiba-tiba hidung Daniel mengeluarkan darah yang begitu banyak sampai akhirnya ia pun kembali tersadar saat sudah berada di dapur. Setelah itu akhirnya Leslie pun memberitahu Daniel tentang apa yang sudah ditelusuri olehnya, yaitu terdapat banyak informasi yang didapatkannya untuk kejadian sekawanan burung yang menabrak rumahnya. Salah satunya peneliti mengatakan bahwa itu mungkin saja diakibatkan oleh gangguan medan geomagnetik. Beberapa yang lain mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan pemerintahan karena mungkin saja pemerintahan sedang membuat senjata khusus rahasia. Dan yang lainnya menganggap kejadian burung mati massal itu diakibatkan oleh sesuatu yang bukan dari dunia. Tak hanya itu, Leslie juga memberikan sebuah gambar anak kecil yang sedang memegang sesosok yang entah itu apa namanya. Dan tak lama setelah anak kecil itu menggambar gambar aneh itu, ia kemudian hilang tiba-tiba. Dan bukan hanya itu saja, ternyata Sam, yaitu anaknya sendiri, kemarin menggambar hal yang sama dengan gambaran anak kecil yang menghilang itu. Lalu Leslie pun berkata bahwa mungkin kejadian ini semua diakibatkan oleh alien atau semacamnya. Dan ya, tentu saja Daniel tidak percaya dengan hal itu semua. Lalu scene berpindah kepada Sam yang sedang berada di kolam renang bersama dengan keluarga Jessup. Tapi di sana saat Sam disuruh membuka bajunya, tanpa diduga, ibu Jessup melihat semacam lebam di tubuhnya Sam. Lalu di saat yang sama, Jesse sedang bermain dengan temannya. Dan saat mereka sedang main ucing-ucingan, tiba-tiba saja Jesse mendengar suara bisingan yang begitu keras di kedua telinganya. Dan tak lama setelah itu, tubuh Jesse tiba-tiba kaku seketika. Setelah mengetahui anaknya Jesse sedang berada di rumah sakit, Daniel dan Leslie pun segera pergi ke sana. Dan saat mereka sedang mengobrol dengan dokternya, di sini si dokter mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan fisiknya Jesse yang mengakibatkan dirinya pingsan atau kejang-kejang. Intinya, tubuh Jesse sebenarnya baik-baik saja. Tapi sayangnya, sang dokter juga berkata bahwa ternyata terdapat tanda-tanda aneh di sekujur tubuhnya Jesse, dan dokter itu pun memberikan tanggapannya bahwa tanda-tanda itu tidak bisa dibuat oleh Jesse seorang diri, melainkan orang lainlah yang menggambar itu di tubuhnya. Lalu Daniel yang merasa kalau temannya itu yang menggambar tanda aneh tersebut segera pergi ke rumahnya dan terjadilah pertengkaran di sana.
Lalu singkat cerita, saat Daniel sedang mengecek kembali rekaman CCTV di rumahnya, ternyata Daniel menemukan alasannya kenapa kadang-kadang rekaman CCTV itu mengalami error sesaat. Itu semua ternyata diakibatkan oleh sesosok bayangan hitam dikala rekaman itu sedang error. Lalu Daniel yang sudah melihat bayangan hitam itu dengan mata kepalanya, maka ia pun memutuskan untuk percaya dengan istrinya. Dan ya, keesokan harinya pun mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Edward Pollard. Di sana, Edward Pollard memberikan segala informasi tentang bayangan hitam itu kepada mereka berdua. Pertama, ternyata seekor anjing bisa merasakan kehadiran makhluk aneh tersebut. Dan yang kedua, makhluk aneh tersebut ternyata mempunyai panggilan yaitu The Grey. Ketiga, ternyata The Grey memilih korbannya tidak pilih-pilih. Mau dari keluarga kaya ataupun keluarga miskin, itu tidak mempengaruhi keputusannya The Grey. Keempat, The Grey selalu memasang implan di salah satu keluarga targetnya. Dan ya, implan itu ternyata sudah ditanamkan oleh The Grey ke belakang kupingnya Daniel. Dan implan itu ternyata tidak bisa dicabut atau dilepas oleh siapapun. Kelima, The Grey selalu mengawasi sebuah keluarga dalam waktu yang lama. Sebelum akhirnya mereka menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Dan saat mereka sudah menunjukkan keberadaannya, ternyata The Grey sudah bersiap untuk mengambil seseorang dari keluarga itu. Dan incaran pertamanya adalah orang yang pertama kali melakukan kontak dengan The Grey. Dan tentu saja, Sam adalah orang yang akan dipilih oleh The Grey. Keenam, yaitu untuk menggagalkan rencana The Grey, walaupun kemungkinannya hanya sedikit, ternyata sebuah keluarga harus bersatu dan melindungi orang yang telah menjadi target The Grey. Dan ingat, The Grey selalu mengambil korbannya dengan memecah belah keluarga itu. Dan yang terakhir, The Grey ternyata selalu memberikan sebuah penyakit atau alergi ataupun mimisan yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun kepada keluarga yang sedang jadi incarannya. Setelah Daniel dan Lacey menerima fakta bahwa keluarganya akan terkena masalah, maka mereka pun memutuskan untuk bersiap-siap melawan The Grey. Tapi saat Jesse pulang ke rumahnya, ia malah tidak percaya dengan apa yang sudah dilihatnya. Dan setelah itu, Jesse pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya sebelum ayahnya menceritakan apa yang akan terjadi terhadap keluarga Barrett. Tapi tak lama setelah itu, akhirnya Jesse kembali ke rumahnya. Itu semua dikarenakan ia telah diberikan nasihat oleh anak perempuannya keluarga Jessup. Intinya, si anak perempuan itu berkata bahwa apa yang ada di pikirannya Jesse terhadap ayahnya yaitu Daniel, itu hanyalah kekesalan sementara saja. Lalu ternyata entah gua juga nggak tahu alasannya apa, para alien itu selalu mengambil korbannya pada tanggal 4 Juli saat perayaan Amerika Serikat yang gua juga nggak tahu itu ngerayain apaan. Tapi pada saat itulah proses penculikan pun dimulai. Di sana Daniel menyuruh Lacey dan kedua anaknya untuk bersembunyi di lantai 2, sementara dirinya menunggu di pintu masuk rumah itu. Singkat cerita, setelah Daniel menembakkan senjatanya ke sinar cahaya yang begitu terang, Daniel pun tiba-tiba sudah berada di lantai atas untuk bergabung dengan keluarganya. Tapi di sini ternyata implan yang sudah disuntikan oleh The Grey berjalan dengan sangat baik. Di sana pikiran keluarga Barrett dikacaukan. Mereka berpikir di luar kesadarannya dan membayangkan hal-hal yang begitu aneh, seperti Jesse yang melihat kedua orang tuanya tewas terbunuh dan disusul oleh Jesse yang mengikuti adiknya berlarian ke sana kemari. Dan ternyata Jesse lah yang tiba-tiba saja diculik oleh The Grey. Tunggu deh, kenapa jadi Jesse dah? Kan harusnya si Sam. Tapi untungnya film belum tamat sampai situ saja. Beberapa bulan kemudian, setelah keluarga Barrett kehilangan anaknya, ibunya yaitu Lacey yang sedang memberikan atau mewariskan mainan Jesse kepada Sam, saat itulah ia menemukan sebuah gambar milik Jesse. Ternyata, gambar itu sama dengan gambar yang telah dibuat oleh Sam maupun anak-anak yang telah diculik oleh The Grey. Itulah mungkin kenapa waktu saat Jesse kecil, ia sering mengalami penyakit yang entah dokter pun tidak tahu apa alasannya. Dan ya, ternyata The Grey lah yang menyebabkan itu semua. Dan film pun ditutup oleh sebuah suara misterius. Oke cuy, beres juga akhirnya gue ceritain ini film. Sumpah gue baru tahu ini film tuh 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Madanya gue suka gitu sama filmnya ya, walaupun aliennya cuma dimunculin sedikit. Tapi menurut gue sih itulah kenapa alasannya
gue jadi penasaran gitu di setiap menitnya sampai akhirnya terbayarkan gitu di akhir film, dan nggak ada yang gue perlu perjelas lagi ya tentang filmnya, atau mungkin kalau gue ada yang terlewat gitu silahkan tulis komentar lu di bawah aja cuy. Dan ya kalau kalian suka sama video gue silahkan pencet tombol subscribe dan like video ini biar channel gue bisa dilihat sama yang lainnya cuy. Ya udah, gue Zul, orang yang masih pakai kaos kaki bolong di jempol, izin pamit dari hadapan layar Anda, dan ya bye bye.